Salam Rahayu, salam sejahtera bagi sedulurku semuanya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah pada kita semua. Amin. Berjumpa lagi sedulurku dengan saya Mbak Witri. Masih viral tentang film yang sedang tayang di bioskop, yaitu KKN Desa Penari. Sudah pada nonton? Atau setidaknya baca ceritanya yang ditweetkan oleh sebuah akun di Twitter. Sampai banyak sekali yang menanyakan keaslian jalan cerita tersebut. Benarkah itu diangkat dari kisah nyata? Termasuk salah satu influencer juga meragukan keaslian ceritanya. Dari problematika itu, saya didesak oleh para admin saya. Bahkan para sedulur Mbak Witri yang masih muda ini juga mendesak saya untuk berkomentar tentang KKN Desa Penari. Fakta atau hanya karangan belaka? Dan akhirnya saya menyanggupi. Setelah itu saya melakukan tirakat dan harus merogoh sukmo. Dari beberapa info-info yang saya dapat ada di salah satu daerah di wilayah timur. Sebagai seseorang manusia yang sukmanya sedang berjalan-jalan di suatu tempat, tentu saya tidak akan mengganggu ataupun ikut campur makhluk asli. Bahkan saya selalu menjaga diri untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Untuk cerita KKN-nya itu sendiri, saya tidak tahu betul atau tidak. Hanya saja saat di wilayah tersebut, di desa, lebih tepatnya dukuh tersebut, memang ada gambaran jin yang disebut-sebut oleh penulis sebagai Badarawuhi. Namun akan lebih tepat jika saya menyebutnya sang siluman ular. Mengapa saya menyebutnya siluman ular? Karena setengah badan ke atas wujudnya manusia, namun dari dada ke bawah wujudnya ular berwarna hijau cukup besar. Saya tidak tahu sosok ikonik yang disebut sebagai Ayu atau Bima, namun yang saya lihat di sana banyak sekali gadis-gadis muda yang menari. Apakah ada alunan gamelan ketika saya melihat? Tidak terdengar alunan gamelan dan penabuh gamelan pun tidak ada. Hanya saya melihat gadis-gadis muda itu menari-nari sambil digelantungi ular-ular di badannya. Ada yang di bahunya, ada yang melilit di kepala, ada yang terlilit di lehernya. Kalau Anda tanya bagaimana ekspresinya, tanpa ekspresi, tidak terlihat tangisan, senyuman, atau tegang. Hanya wajah yang tanpa ekspresi. Kalau Anda tanya apakah ada pria di samping siluman itu? Tidak, namun pria-pria muda yang berwujud manusia selayaknya gadis-gadis yang menari itu, mereka ada di sebuah sungai. Jadi bukan hanya satu orang pria dan satu orang wanita saja yang menjadi penari dan suami si siluman ular, melainkan ada banyak. Yang namanya banyak bagi saya adalah lebih dari 2. Kalau Anda menanyakan apakah salah satu dari penari dan pria yang di sungai itu adalah Ayu dan Bima, saya tidak tahu. Saya tidak berkenalan dengannya dan tidak ada kontak dengan mereka. Saya tidak mau ikut campur apalagi sampai mengganggu mereka. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, desa penari memang ada. Namun untuk cerita KKN itu sendiri, saya tidak bisa memastikan. Nah, dari yang saya utarakan ini, semoga seluruhku semuanya sudah puas dan tidak lagi mendesak saya untuk merogoh sukmo dan memastikan ada tidaknya suatu kejadian di masa lampau. Karena jujur saja, sebagai seorang paranormal, dan ini saya yakin juga terjadi pada semua paranormal, setelah melakukan merogoh sukmo pasti lelah sekali. Capek sekali, tulang sakit semua. Tapi saya ucapkan terima kasih juga berkat desakan kalian, saya jadi bisa melihat sebagian kecil alam gaib di wilayah timur sana. Semoga bermanfaat dan bisa Anda ambil hikmahnya. Jika di mana-mana harus sopan, karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya Mbak Witri, pakar metafisika kejawen dan Ratu Susu Jawa pamit undur diri. Salam Rahayu.